Assalamualaikum, nama saya Ciprastio. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Politik, dengan nomor induk mahasiswa 1002012012030, akan mengumpulkan tugas UTS Statistika Sosial. Statistik sosial adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data, lalu menganalisis serta menyimpulkan penafsiran data dalam bentuk angka. Sedangkan ruang lingkup statistik dibagi menjadi dua berdasarkan tahapan dan tujuan analisisnya, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan prosedur statistika yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau peringkasan hasil pengamatan terhadap kejadian atau karakteristik manusia, binatang, tanaman, tempat, dan sebagainya. Jadi, statistika deskriptif memberikan informasi yang berguna mengenai kejadian tanpa menarik kesimpulan atau peramalan apapun tentang gugus data yang lebih besar dalam penyusunannya. Sering ditampilkan grafik, tabel, gambar-gambar, dan dalam bentuk nilai rata-rata, median, juga standar deviasi. Statistika inferensial merupakan prosedur-prosedur pengumpulan, penyajian, dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan ramalan. Statistika ini berhubungan dengan pengujian hipotesis, sehingga dalam statistika inferensial ditampilkan berbagai bentuk pengujian. Statistika inferensial berkaitan dengan hal yang bersifat spesifik ke hal yang bersifat umum atau induktif. Definisi populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Sedangkan populasi memiliki pengelompokan masing-masing yang dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan heterogen. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Jenis data dalam statistika sosial dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Di dalam data kuantitatif, di dalamnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari hasil penghitungan atau membilang, bukan hasil mengukur data. Ini juga disebut data nominal. Pengaplikasiannya dalam penelitian seperti contoh, data jenis kelamin sama dengan laki-laki dan perempuan. Biasanya saat analisis data, tipe data seperti ini dilambangkan dengan bilangan numerik atau angka. Laki-laki dilambangkan dengan angka 1, sedangkan perempuan dilambangkan dengan angka 0. Namun tidak berarti angka 0 lebih rendah dari angka 1. Cuma melambangkan saja. Ciri utama data ini yaitu tidak mungkin berbentuk pecahan. Sedangkan data kontinum yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran data, terdiri atas data ordinal, yaitu data yang digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan. Tipe data ordinal lebih tinggi dari nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan. Pengaplikasiannya seperti contoh, jabatan di dalam perusahaan sama dengan karyawan, manajer, direktur utama. Misal, karyawan dilambangkan dengan 1, manajer dengan 2, dan direktur utama dengan 3. Tipe data seperti ini, angka 1 dianggap lebih rendah daripada angka 2, dan seterusnya. Tipe data ini tidak mensyaratkan jarak yang sama antar angka yang digunakan sebagai lambang. Yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa angka 3 lebih tinggi dari angka 1, angka 10 lebih tinggi dari angka 3. Data interval, yaitu ciri khas dari
data ini selain memiliki kemampuan mengklasifikasikan dan membentuk tingkatan adalah tidak adanya nilai nol mutlak. Artinya angka nol yang digunakan bukan berarti tidak ada. Contoh derajat suhu di dalam skala Celcius misalnya. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. 0 derajat itu memiliki suhu, hanya saja dilambangkan dengan 0. Selain itu, jarak antar setiap angka yang digunakan sama. Misal, di dalam kuesioner ada tingkatan dari tidak setuju, lambang 1, sama dengan sangat setuju, lambang 5. Jarak antara sangat setuju dengan setuju adalah 1, yaitu 5 kurangi 4 sama dengan 1. Jarak antara setuju 4 dengan ragu-ragu 3 juga sama dengan 1, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan rasio yang memiliki kemampuan dari ketiga tipe data sebelumnya. Dan angka 0 dianggap mutlak. Contoh data berat badan per kilogram. Angka 0 kilogram berarti memang tidak ada berat. Tipe data nominal dan ordinal sering digunakan pada metode statistik non parametrik, sedangkan tipe data interval dan rasio cocok digunakan pada metode statistik parametrik asal asumsi yang dibutuhkan oleh metode statistik parametrik yang bersangkutan dapat dipenuhi. Dan data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka. Data ini bisa berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif juga bisa didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata. Misalnya, perempuan itu cantik, mata uang Indonesia adalah rupiah, pemandangan di sungai itu indah, dan bisa semacam itu. Variabel adalah konsep dari suatu objek yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dan objek lainnya. Konsep variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel kontinu dan variabel dekrit. Variabel kontinu merupakan variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangka tertentu. Variabel dekrit yaitu konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodelan dan pendugaan. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Secara matematis, model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E. Y adalah variabel dependen atau respon. A adalah intercept atau konstanta. B adalah koefisien regresi atau slope. E adalah residual atau error. Secara praktis, analisis regresi linear sederhana memiliki kegunaan sebagai berikut. 1. Model regresi sederhana dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Namun sebelum melakukan forecasting terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi. Ketika model yang fit sudah berbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel Y diketahui. Katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan X dan konsumsi Y. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita dapat memprediksi beberapa tingkat konsumsi masyarakat. Kita sudah mengetahui pendapatan masyarakat. Model regresi linear sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi berikut.
seperti eksogenitas yang lemah, linearitas, variance error yang konstan, atau autokorelasi data tim series.